Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita cek energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu atau mungkin kamu sama dia sudah tidak ada lagi komunikasi atau tidak ada hubungan lagi ya. Kamu ingin tahu seperti apa pikiran dia ke kamu, perasaannya dia ke kamu. Dan kita lihat dulu ya kondisi hubungan kamu dan dia saat ini seperti apa. Kita lihat kondisi kamu dan dia saat ini seperti apa hubungannya. Oke, di sini ada love. Artinya adalah masih ada hubungan kasih sayang ya, masih ada hubungan atau jalinan cinta di antara kalian. Kita lihat lagi seperti apa energi kamu saat ini dalam hubungan ini. Ada waktu ya, menunjukkan sesuatu yang sifatnya jam ya, waktu, entah ini mungkin energi kamu sedang memberikan waktu atau kesempatan kepada seseorang ini, entahkah memang tidak ada kejelasan di dalam hubungan ini ya. Itu mungkin yang sedang dialami oleh kamu secara energi kepada hubungan ini. Kita lihat bagaimana energi dia dalam hubungan ini. Oke, di sini ada jangkar. Ya. Dia kuat di dalam hubungan dengan kamu. Oke, Nyimas, ini hubungan aku udah nggak ada kemesraan, bahkan kami sudah nggak pernah lagi bersama. Ya, ini adalah hubungan yang udah nggak ada lagi komunikasi. Kamu dan dia udah nggak terhubung lagi. Tetapi aku mendapatkan kondisi di mana saat ini hubungan kalian tuh masih sama-sama cinta, kalian tuh masih sama-sama sayang. Energi kamu nggak ngerti ini hubungannya mau dibawa kemana arahnya ya, mau sampai kapan kayak gini nggak jelas. Sedangkan dia di sini sangat kuat kepada kamu, kepada hubungan ini. Dia tidak bisa bergerak lagi karena sudah menjatuhkan jangkarnya ya. Sudah bersandar di kamu gitu, di hatimu. Dia udah nggak bisa kemana-mana, cuman kamu yang saat ini dalam hatinya ya. Kita lihat seperti apa pikiran dia ke kamu saat ini. Ada sebuah dadu, dua buah dadu ya. Seperti apa pikiran dia ke kamu ini tergantung sih situasinya, baik atau buruk tergantung sikap kamu ke dia ya. Pikirannya dia begitu terhadap kamu saat ini. Meskipun dia punya perasaan cinta sama kamu, tapi di sini dia juga seperti kayak bimbang ya, bimbang untuk menerapkan hal apa nih di dalam hubungan ini. Harus melakukan semacam apa nih untuk mendapatkan tujuannya baik atau lancar, harus bagaimana nih gitu. Mungkin selama ini banyak masalah di dalam komunikasi atau mungkin antar kamu ada jarak yang jauh ya, atau memang perbedaan agama kah, atau memang ada perbedaan materi kah, atau apa di sini. Yang aku lihat pikiran dia memang tergantung bagaimana kamu bersikap kepada dia. Dia pun sepertinya bingung karena perasaan dia sayang dan cinta sama kamu, tapi dia ngerasa dia seperti dipermainkan. Dia merasa dia tidak apa ya, kamu tuh tidak memiliki tujuan yang pasti terhadap dia. Jadi dia itu berpikiran bahwa kamulah orang yang tidak memiliki tujuan di dalam hubungan ini, sehingga dia apa ya, berharap kamu menentukan pilihan gitu ya, menentukan mau bagaimana gitu ya, terus apa ya, kayak menetapkan waktu lah gitu ya, mau sampai kapan kamu mempermainkan dia. Tapi ini yang jelas tertarik dari gambaran bawah alam sadarnya seseorang yang tidak komunikasi dengan kamu. Dia menjalani hubungan dengan kamu ini tidak ada kepastian dan semua adalah karena sikap kamu ya. Dan juga aku melihatnya tidak ada
apa sih, keputusan yang kamu ambil atau memang selama perjalanan hubungan ini, keputusan kamu tuh kayak main-main gitu. Dia menangkap sinyalnya seperti itu, ya. Dan pikiran dia di sini, dia selalu pingin ada sebuah komunikasi. Ya, pikiran dia selalu tertuju, tertarik, bahkan energinya gede banget untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Kenapa? Kenapa dia masih mau berkomunikasi sedangkan dia di sini merasa dipermainkan? Ada perasaan bergelora di dalam hatinya, ya. Pikiran dia memang sedang kacau, apalagi di saat dia lagi kangen, di saat dia lagi merasa kesepian, ya. Siapa yang diingat? Tentu kamu. Siapa yang dia rasakan kehadirannya? Tentu juga kamu. Atau mungkin selama ini walaupun diam, tapi dia apa ya? Masih sering memanggil, ya. Mungkin juga kamu kemimpiin gitu ya sama dia, dan aku rasa juga apa ya, orang ini tuh punya gairah yang cukup positif kepada kamu, bahkan berharap kamu adalah orang yang bisa menemani dia di hidupnya gitu ya. Aku lihat di bunga tulip ini bagus ya kalau dalam Lenormand ini ya, suatu yang positif dimana memang keadaannya saat ini dia sedang mengembangkan diri dia menjadi lebih baik lagi untuk kamu. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia punya kualitas, bahwa dia punya sesuatu yang bisa kamu banggakan gitu ya. Dia ngerasa kamu mempermainkan dia, bahkan mungkin selama tidak komunikasi kamu ini tidak peduli dengan dia. Dia mencapai hidupnya hingga apa ya, hingga mungkin tak kunjung datang komunikasi, bahkan ya kehadirannya di hidup kamu. Ternyata dia sedang melakukan perubahan ya, sedang melakukan upaya menjadi orang yang sudah berbeda gitu. Tapi hatinya gitu ya, hatinya, raganya itu masih dia berikan buat kamu gitu ya. Tetapi saat ini dia memang sedang berupaya untuk peningkatan prestasinya dia, supaya kamu bangga memiliki dia dan mau menerima dia. Pada intinya semua yang dia lakukan ini hanyalah buat kamu juga gitu. Kita lihat lagi pikiran dia saat ini ke kamu seperti apa. Orangnya keras ya, kalau aku lihat pikiran dia tetap percaya dengan apa yang dia pandang gitu. Dari sudut pandang dia aja dia mandangnya, enggak dengar apa kata kamu, pengakuan dari kamu ataupun dari orang lain. Dia tidak percaya dengan orang lain, bahkan mungkin dari kamu juga dia sangat meragukan ya, apakah benar kamu masih mencintai dia atau setia. Tapi di dalam pikirannya dia kamu sedang bermain-main dan hanya apa ya, sepertinya kalau aku lihat di sini kamu banyak membohongi dia. Energi dari pikiran dia seperti itu ya, dan pikiran dia juga mungkin saat ini sangat dipenuhi dengan hal-hal yang kotor ya. Ya, karena dia mungkin nggak terima kondisinya dia seperti ini, tidak kamu perhatikan, dan ini cukup lumayan keras orangnya, dan pastinya emang bakal terjadi keributan sih kalau di sini aku perhatikan ya. Kamu di sini banyak ngalah gitu. Kalau aku perhatikan ya dari kartu-kartunya ya, udah capek gitu ngomong, karena di sini ada serigala juga. Serigala berbulu domba, dia bohong ya. Sebenarnya dia yang banyak masalah loh, tapi dia yang menyalahkan kamu terus, dan kamu yang dipikir dia mempermainkan. Berarti dia kepingin banget loh jadi orang yang dihalalkan sama kamu gitu loh, seseorang yang kamu idam-idamkan selama ini gitu. Dia pingin dijadikan nyata dan pingin dinikahi sama kamu, tapi kok sampai hari ini nggak kunjung datang gitu. Kamu mau menikahi dia atau bersatu dengan dia, atau memberikan sesuatu yang kamu janjikan. Misalnya kamu pengen berikan dia rumah, pengen belikan dia kendaraan, pengen belikan dia handphone mewah, atau mungkin
kamu membiayai hidup dia setiap bulan. Ini yang sedang dia tunggu. Mana kalau memang benar kamu cinta itu ada. Apa yang kamu janjikan, apa yang kamu ucapkan itu nyata. Hingga saat ini itu tidak ada. Makanya pikiran dia ke kamu jahat. Ya, jahat terus. Tapi secara perasaan dia sangat cinta kepada kamu dan dia nggak mau kehilangan kamu. Dan sampai hari ini dia hanya mencintai kamu. Tidak ada orang lain saat ini dalam perasaannya. Dia hanya pingin ada perubahan aja di hubungan ini. Dan pikiran dia saat ini karena sekarang udah bebas ya, udah nggak diperhatikan sama kamu gitu, udah nggak ada komunikasi lagi gitu. Artinya hubungan ini mungkin dia udah dibebasin atau mungkin dia sudah menganggap bubar gitu. Dia berpikirnya kamu loh, bukan dia. Dia kan ini pikirannya dia, nganggap kamu ini sudah bubar sama dia. Makanya sampai hari ini janji-janji kamu tidak terrealisasi. Kita lihat lagi bagaimana saat ini perasaan dia ke kamu. Orang yang saat ini ada dalam hatimu ya. Sudah lama kalian tidak ada koneksi. Seperti apa perasaan dia ke kamu? Oke, di sini ada burung hantu, ya. Bagaimana perasaan dia kepada kamu? Aku rasa dia banyak mendengarkan berita dari luar, ya, atau dia memang juga mencari tahu, atau memang tidak sengaja lewat, atau memang kalian masih tidak saling blokir, tidak saling mengganti nomor ya, dan dia mungkin melihat banyak hal dari kamu saat ini, kehidupannya banyak berbeda ya, gosip-gosip yang beredar mungkin dia mendengar, atau dari penglihatan dia memang kamu sedang dekat dengan siapa. Ini mempengaruhi jiwa dan mental, dia mempengaruhi mental dia banget gitu. Kalau dia orangnya pendiam ya tambah diem, kalau dia orangnya cerewet ya tambah jadi pembangkang gitu ya, agak keras dan susah buat mengakui gitu ya, buat mengakui bahwa dia sebetulnya bersalah di dalam hubungan ini ya. Kenapa? Karena aku ngerasa di hubungan ini dia terlalu keras ya, selalu banyak menuntut sepertinya ya, bener nggak? Karena di sini ada rubah sih ya, mungkin iya gitu ya, banyak menuntut karena di kamunya ada kartu sih ini ya apa, stopwatch, kayak nggak tentu arah dianya. Berarti selama ini dia yang nggak sadar kalau dia yang mempermainkan kamu ya, kebalikannya padahal ya. Dan kita lihat lagi perasaan dia saat ini, sepertinya dia memang lagi gelisah, lagi mantau kamu terus ya. Perasaan dia selalu gelisah, mantau kamu terus bagaimana saat ini kamu. Dan aku rasa juga memang ada keinginannya dia di dalam hatinya untuk kembali bisa menjalin komunikasi atau hubungan ini bisa kembali baik ya. Dia pingin baikan, dia pingin berdamai, dia pingin ada sesuatu yang apa sih, hubungan ini udahlah gitu ya. Kalau emang dia salah, dia pingin ngaku gitu dia salah. Yang jelas dia masih belum bisa menerima gitu ya, kamu pergi gitu, atau merasa kamu membebaskan dia, atau merasa kamu sudah putus sama dia. Dia nggak mau hal itu terjadi ya, karena perasaan dia semakin hari semakin kehilangan kamu semakin bertambah kuat gitu ya, semakin terasa cinta kamu, dan apa yang pernah kamu berikan justru kayak nggak akan mungkin lagi dia dapatkan gitu ya. Dan aku ngelihatnya di sini perasaan dia di sini masih terus apa ya, kayak ada kemungkinan nih kayaknya kalau aku komunikasi diterima gitu. Mungkin ada kemungkinan, mungkin aku masih dibaikin, mungkin akan diberi sesuatu. Jadi dia selalu berharap ya, berharap dari kamu sesuatu dan sesuatu, dan itu yang membuat dia selalu kayak terpacu buat terus deket sama kamu dan nggak takut kehilangan lah ya. Donatur paling baik, mungkin donatur yang paling tidak bawel, tidak banyak apa ya, permintaan keterangan untuk apa, lampirannya buat apa. Kamu tuh orang yang royal gitu. Ini yang membuat dia sebenarnya senang dekat sama kamu ya. Segala hal dalam segala urusan gitu ya. Kamu tuh mudah memberikan sesuatu itu secara gratis ya, tanpa imbal balik. Dan aku rasa di sini ada
ada hubungannya perasaan dia itu seperti ini karena perubahan dari alam semesta juga ya. Alam semesta ini mungkin memberikan banyak ujian, cobaan di dalam kehidupannya dia sehingga mentalnya berubah ya. Dan membuat dia seperti tidak bisa menetapkan tujuan dalam kehidupannya. Ini ada campur tangan semesta ya dalam setiap pergerakan kamu dengan dia. Di Tuhan menguji coba gitu ya, seberapa besar gitu ya dia bisa berkorban di hubungan ini. Abaikan ya teman-teman kalau ada suara anak-anak, itu ada anak yang dibawa sama orang tuanya yang lagi kerja di rumahku. Jadi setiap hari kalau mau bikin video agak susah karena di rumahku lagi musim buah ya. Banyak karyawan yang kerja. Oke, teman-teman, di sini perasaan dia ya memang ada perubahan dari semesta ya, entah perputaran planet Pluto atau juga mungkin karena keadaan hidupnya memang sedang diguncang hebat gitu, dan dia ngerasain siapa sih orang yang paling banyak berkorban selama ini dalam kehidupannya dia, dan dia ngerasa kamu adalah orang yang spesial dan orang yang bisa memenuhi ambisi dia, bahkan keperluan hidupnya. Dan hari ini pun perasaan dia sama kamu masih sama ya, masih belum berubah. Dia menginginkan kamu menjadi pasangan hidupnya, pasangan sejatinya. Dan mungkin kalau teman-teman masih kepikiran dia, ini juga energi dari dia yang selalu meronta-ronta di dalam hati ya, untuk segera menghubungi dia duluan gitu. Dia pengen ngobrol sebenarnya, pengen terkoneksi lagi, tapi kok kayak malu ya ngedeketin kamu. Mungkin karena dia ngerasa seorang yang kuat, ngerasa seorang yang jagoan, atau memang dia seorang perempuan yang punya materi banyak ya. Jadi ngerasa hebat, dia sulit untuk tapi kalau memang cinta ya ngapain mikirin itu ya. Berarti ini emang ada 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 setannya dalam hati ya. Susah banget ya, kenapa ya, kok bisa ya, kalau memang dia cinta kenapa tidak ngehubungin ya. Itulah ujian ya. Kita nggak pernah bisa bilang kenapa dia nggak berkorban ya. Itu ujian ya, mental seseorang nggak ada yang sama bos. Pendidikan juga mempengaruhi, orang tua juga mempengaruhi, keadaan rumah juga mempengaruhi ya. Banyak orang yang mungkin salah paham terhadap dia, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Keras karena mungkin didikannya, atau mungkin karena dia ini memang dari kecil punya kebiasaan yang sedih terus sehingga membuat karakternya jelek ya. Pas dewasa, pas pacaran sama kamu, karakternya jadi jelek. Kita lihat bagaimana saat ini kondisi kamu ke dia. Ada Four of Air ya, kamu udah kayak capek, lelah dengan hubungan ini. Nine of Earth, kamu lebih mentingin karir saat ini. The Tower, kamu ingin berpisah dari dia ya. Sudah, emosinya sudah besar, emosinya sudah meluap, kamu sudah nggak tahan dengan sikap dia ataupun dengan hubungan ini ya. Banyak menyakiti kamu, banyak merugikan kamu. Six of Water, tapi kamu mengingat semua kenangan-kenangan selalu ya. Jadi kamu tuh nggak pernah bisa tenang juga hatinya, karena sering ke tempat ini inget dia, mencium wangi ini inget dia, makanan ini inget dia. Jadi kenang-kenangannya itu banyak banget sama dia, pergi kemana aja inget ya. Karena kalian mungkin banyak tempat yang kalian pernah kunjungi, atau banyak mencoba sesuatu, atau mungkinkah lagu, atau mungkinkah pakaian, warna pakaian. Apakah pernah debat tentang warna pakaian, apakah pernah debat tentang keadaan langit, keadaan awan ya, ataupun tentang air, ataupun suasana laut, pantai, sering jadi bahasan. Kesukaan kalian mungkin sama-sama di pantai, di laut, gunung ya. Di sini ya banyak ingatan tentang kamu, tentang dia, kamu ya, banyak mengingat dia tentang ya kenangan. Mungkin kamu pernah ke tempat ini, inget
wah lagi pakai baju ini, ingat dia, wah lagi seperti itu ya teman-teman ya. Saat ini energi kamu bagaimana? Kamu berusaha untuk fokus bekerja ya. Untuk saat ini finansial yang kamu dahulukan. Awal baru untuk kamu ya, melangkah tidak bersama dengan dia lagi. Lalu ada Three of Air, kamu sudah sakit hati ya, saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, tidak ada sebuah kalimat ataupun mungkin hadiah yang bisa membuat kamu senang, tidak ada ya. Kamu sudah sakit hati dengan perbuatannya, mungkin juga dengan sikapnya yang bodoh gitu. Aku lihat sih orangnya bodoh kayaknya, terlalu mementingkan diri sendiri, mengabaikan kamu. Kalau dia memang cinta ya dia tidak seharusnya membiarkan kamu seperti ini ya, didiamkan sampai lama tidak berkomunikasi. Five of Water, kamu kecewa, pokoknya kamu udah bener-bener kecewa, sedih, dan gak mau lagi ngejalin hubungan sama dia. Kamu mau ngelupain dia ya, kamu mau move on di sini, tapi belum bisa sampai saat ini ya. Ini energi dari si Cancer ya, ada Virgo, Taurus, Capricorn, Scorpio, ada Pisces, terus Libra, Aries, ada Leo dan Sagittarius, oke, dengan Gemini. Kita lihat dari inisialnya, ada P, O, T, Q, H, W, U, C, E, R, G, dan B. Ya, pesan semestanya apa? Kita tarik satu kartu buat kamu. Pesan semesta untuk kamu. Ten of Water, berbahagialah kamu saat ini ya, karena kamu sudah banyak diberikan kelebihan oleh Tuhan ya, diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, kesempatan, kesenangan mungkin saat ini sedang kamu rasakan karena rezekimu lagi bagus ya, dan karena perasaan senangmu itu rezekimu semakin hari semakin bertambah, hoki kamu semakin hari semakin terbuka. Karena perasaan senang itulah ya, banyak orang yang mau dekat dengan kamu, banyak orang yang kagum sama kamu, bahkan banyak tawaran yang masuk kepada kamu. Ya, seperti itu pesannya. Kamu harus banyak bersyukur ya, dalam setiap kondisi selalu selipkan welas asih, cinta kasih. Apapun yang sudah terjadi sama kamu semuanya adalah campur tangan Tuhan. Untuk apa? Ya, untuk memberikan pengertian bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bisa hidup bahagia ya tanpa berdoa. Tanpa meminta restu pada Sang Pencipta, Pemilik, dan juga yang mengatur urusan hidup kita di dunia ya. Tetap jaga kesehatan, waras, jangan mudah kita ngomongin orang, jangan mudah kita menghina orang lain, sebab itu akan kembali ke kita. Dan maaf ya, please, cuman sedikit doang videonya karena di luar rame banget anak kecil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye, dah.